Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Bintariska Putri, NIM P17107, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan kesadaran kualitatif dan kuantitatif, di mana pemeriksaan kesadaran itu adalah pemeriksaan pengukuran atau respon klien terhadap lingkungan eksternal. Pengukuran kesadaran itu ada dua cara, yaitu dengan cara kuantitatif dan dengan cara kualitatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kesadaran kualitatif, yaitu dapat dibagi menjadi 7 tingkat kesadaran kualitatif. Yang pertama yaitu komposmetis, di mana keadaan klien itu sadar sepenuhnya, itu sadar akan dirinya sendiri maupun sadar dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu apatis, di mana kondisi klien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu delirium, di mana keadaan pasien itu terdapat penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik. Ditandai klien tampak gelisah, meronta-ronta, gelisah. Yang keempat yaitu somnolen, di mana keadaan mengantuk yang dapat pulih apabila dirangsang nyeri, dan apabila rangsangan nyeri itu berhenti, pasien akan tidur kembali. Yang kelima yaitu sopor, di mana keadaan klien tertidur yang sangat dalam. Apabila dirangsang nyeri yang kuat, misal dengan rangsangan nyeri, itu klien tidak bisa terbangun sempurna dan memberikan jawaban verbal yang baik. Yang keenam itu semikoma, di mana keadaan pasien kesadaran menurun, tidak memberikan respon verbal yang baik, tetapi respon kornea dan matanya masih baik. Yang terakhir yaitu kesadaran koma, di mana kondisi pasien itu mengalami penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan atau respon yang spontan, dan rangsangan nyeri. Keadaan kornea dan pupilnya itu memburuk. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran dengan cara kuantitatif, yaitu dengan cara GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, ini ada 3 macam penilaian. Yang pertama dengan ICE, itu respon membuka mata. Itu ada 4 poin. Poin keempat, apabila pasien dapat membuka mata secara spontan tanpa kita beri aba-aba atau kita perintah. Nah, ini klien bisa membuka mata secara spontan. Poin ketiga yaitu apabila klien kita beri perintah untuk membuka mata. Bu, bisa membuka mata? Nah, klien bisa membuka mata apabila kita perintah. Nah, poin 2 yaitu dengan rangsangan nyeri. Kita bisa melakukan penekanan di jari klien. Apabila kita sudah memberi rangsangan pada jari klien bisa membuka mata. Yang poin 1, klien tidak bisa memberi respon apabila kita beri rangsangan nyeri dan kita beri perintah untuk membuka mata. Bu, Ibu bisa membuka mata? Klien tidak ada respon sama sekali. Penilaian kedua, verbal atau respon bicara. Itu ada 5 poin penilaian. Poin 5, apabila pasien diajak bicara bisa menjawab dengan baik dan jelas. Misalnya, Bu, nama Ibu siapa? Anissa. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya Palu. Ya, itu respon pasien sangat baik dan jelas. Yang poin 4, apabila pasien ketika ditanya dia bingung, bicara mengacau atau berulang-ulang. Ibu, namanya siapa, Bu? Rumah saya di mana? Namanya Ibu siapa? Rumah. Pasien tampak bingung. Nah, poin 3 itu pasien ketika ditanya mengucapkan
kata-kata yang tidak jelas. Misalnya, Ibu namanya siapa? Ania. Jawaban pasien tidak jelas. Poin kedua, hanya mengerang atau tanpa arti kalau ditanya. Bu, namanya siapa, Bu? Sebab pasien responnya seperti mengerang saja, tanpa arti. Dan poin yang terakhir yaitu poin 1 itu apabila pasien ketika ditanya tidak ada respon. Bu, namanya siapa? Ibu namanya siapa, Bu? Penilaian yang ketiga yaitu motorik atau gerakan. Penilaian ini banyak menggunakan rangsangan nyeri. Ini ada 6 penilaian. Penilaian keenam apabila pasien dapat mengikuti perintah. Bu, bisa mengangkat kedua tangannya. Kembalikan lagi, Bu. Angkat kembali, Bu. Kembalikan kembali. Poin kelima, pasien saat diberikan rangsangan nyeri, pasien dapat melokalisir rasa nyerinya. Nyeri bisa diberikan di pemijatan, penekanan pada ibu jari, lalu penekanan pada bahu atau sternum. Pasien dapat merasakan nyeri. Poin keempat yaitu saat pasien diberi rangsangan nyeri, pasien dapat menghindari nyeri atau menjauhkan menarik tubuh untuk menghindari nyeri. Nilai ketiga yaitu pasien saat diberikan rangsangan nyeri, pasien dapat fleksi abnormal, yaitu dengan menekuk salah satu tangan atau kedua tangannya. Poin 2, apabila pasien diberikan rangsangan nyeri, pasien dapat mengekstensikan abnormal atau meluruskan salah satu atau kedua tangannya. Poin terakhir yaitu 1, pasien tidak ada respon sama sekali saat diberikan nyeri. Jadi kesadaran paling tertinggi itu nilainya adalah 15, adalah keadaan komposmentis, dan nilai terendah itu adalah 3, yaitu keadaan koma. Baik, itu tadi pemeriksaan kesadaran kualitatif dan kuantitatif dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.